Zakat ini sudah Allah wajibkan tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad saja. Tapi zakat ini juga sudah Allah perintahkan kepada umat-umat sebelum kita, sebelum umatnya Nabi Muhammad. Salat juga begitu kan Pak? Salat itu juga Allah sudah wajibkan kepada umat-umat sebelum Islam. Mungkin caranya beda, jumlahnya juga beda. Tapi kan salat, intinya salat sudah diwajibkan. Puasa juga begitu. Allah sudah mewajibkan puasa di umat-umat sebelum kita, sebelum umatnya Nabi Muhammad. Zakat juga begitu Pak. Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kita, yaitu sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah surat Maryam ayat 54 dan 55. Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Sebutkanlah wahai Nabi Muhammad fil kitab di dalam Al-Qur'an Ismail, yaitu Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Innahu kana shadiqal wa'di. Nabi Ismail itu hamba Allah yang sangat luar biasa dalam menepati janjinya. Dan dia adalah seorang nabi plus seorang rasul. Kan gitu Pak. Karena setiap rasul itu pasti nabi, setiap nabi belum tentu rasul. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakah, dan dia selalu menyuruh keluarganya untuk sholat dan untuk menunaikan zakat. Karena dia itu sangat menepati janji dan dia selalu menyuruh keluarganya untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, makanya wa kana inda rabbih mardiyya. Makanya Nabi Ismail itu sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti sebelum Nabi Muhammad, umat-umat dahulu sudah diwajibkan zakat. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Kalau tadi kan cerita Nabi Ismail dan keturunannya. Sekarang cerita Bani Israel dan keturunannya. Itu juga Allah wajibkan bagi mereka untuk menunaikan zakat. Surat Al-Baqarah ayat 83, wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Perjanjian antara Bani Israel dengan Allah. Ini enggak sembarangan Pak. Perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Apa itu isinya? Supaya Bani Israel hanya menyembah Allah, tidak mensekutukannya. Dan berbuat ihsan baik kepada dua orang tua, kerabat dekat, anak yatim, dan fakir miskin. Kemudian juga agar mereka mengucapkan perkataan yang baik kepada manusia. Kalau ngomong aja ngomong saru, aja ngomong kasar, aja ngomong jelek, ngomonglah yang baik kepada manusia. Nah, dan agar mereka mendirikan sholat dan agar mereka menunaikan zakat. Nah, mungkin beda Pak ya, waktunya, ukurannya mungkin beda karena setiap umat itu kan syariatnya beda-beda, rinciannya beda-beda. Tapi tetap zakat diwajibkan, sudah diwajibkan pada mereka. Kemudian justru Bani Israel itu malah berpaling alias tidak memenuhi perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya kelompok yang sedikit. Nah, ini berkaitan dengan